Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian? Pagi Pak, alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Meskipun di masa pandemi seperti ini, kita harus senantiasa menjaga protokol kesehatan, jaga pola makan, dan intinya harus tetap semangat mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai mata pelajaran Al-Quran Hadis, mari kita melakukan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk absensi, jangan lupa kalian mengisi di Google Form, nanti saya kirimkan ke WhatsApp group. Oke, Pak. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas KD 3.5 tentang kewajiban berdakwah pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan Quran Surat An-Nahl ayat 125, Quran Surat As-Su'ara ayat 214 hingga 216, Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96, dan hadis riwayat Muslim nomor 4831. Baiklah, di sini Bapak akan membacakan terlebih dahulu Quran Surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah. Kalian dengarkan dengan seksama ya. Bapak akan mencontohkan bagaimana cara membacakan atau melafalkan ayat Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baiklah anak-anak, Bapak di sini akan menerjemahkan dengan mufradat Quran Surat An-Nahl ayat 125 ya. Kita mulai. Ud'u, serulah, ila, kepada, sabili, jalan, Rabbika, Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'idhah, dengan pelajaran, wajadilhum, dan debatlah mereka, billati, dengan cara ahsan, yang baik. Inna, sesungguhnya, Rabbaka, Tuhanmu, huwa, dialah, a'lamu, yang lebih mengetahui, biman, kepada seseorang, dolla, yang tersesat, ang sabilihi, dari jalannya, wahua, dan dialah, a'lamu, yang lebih mengetahui, bil muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Untuk hukum bacaan tajwidnya, saya akan contohkan beberapa kata saja, selebihnya kalian bisa baca di buku paket. Wal mau'idoti, itu alif lam qamariyah, karena setelah huruf alif lam ada huruf qamariyah yang 14, salah satunya yaitu
mim. Lalu wajah itu mad tabi'i karena menghadapi alif sebelumnya berharokat fathah. Lalu inna itu gunnah. Apabila ada tanwin di dalam huruf hijaiyah yaitu nun dan mim, maka disebut dengan gunnah, bacanya 2 harakat. Setelah itu bimang itu ikhfa, nun mati menghadapi zo yang 15 itu ya huruf. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari Quran Surat An-Nahl ayat 125 menjelaskan bahwa berdakwah itu merupakan kewajiban umat Islam. Kita sebagai siswa tentunya harus berperan aktif dalam kegiatan berdakwah, baik dakwah secara lisan seperti para kiai ataupun dakwah secara yang lainnya atau menerapkan akhlak mulia sebagai metode keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kategori berdakwah itu kan ada 2. Yang pertama itu dakwah bil lisan dan yang kedua bisa dakwah dengan akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya metode berdakwah di dalam Quran Surat An-Nahl itu ada bil hikmah dengan hikmah, wal mauidhah dengan nasihat atau tutur kata yang baik, serta mujadalah berdebat. Yang pertama itu hikmah, kita memberikan pelajaran, memberikan wejangan kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu dengan cara mauidhah, berceramah itu sama saja. Lalu wajadilhum dan debatlah, berdebat atau bertukar pendapat ya. Dalam kategori ini bisa ditafsirkan dalam bertukar pendapat atau bertukar pengetahuan. Lalu di dalam berdakwah tersendiri kita tidak boleh fanatik terhadap suatu golongan. Apabila kita menemukan teman kita yang tidak sepaham dengan kita, ya kita nggak apa-apa, biarkan saja. Kita malah harus bersyukur bahwa ilmu pengetahuan itu luas. Jadi kita harus berperilaku toleran atau tasamuh. Kita lanjutkan pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 hingga 216. Tetapi untuk Al-Quran, ayat Al-Quran dan terjemahannya kalian baca saja ya di dalam buku paket yang telah Bapak kirimkan di WhatsApp group. Di sini saya akan menjelaskan saja bagaimana sih isi kandungan dari Quran Surat Asy-Syu'ara 214 hingga 216 ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dakwah Nabi Muhammad dilakukan secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Allah memerintahkan untuk menyebarkan Islam kepada Nabi Muhammad itu yang pertama kali itu kepada keluarga. Prioritasnya adalah keluarga dan karib kerabat. Mengapa hal itu bisa terjadi atau menjadi prioritas utama? Sebab keluarga adalah harta yang paling berharga yang membentuk jati diri kita, lingkungan yang paling awal dalam kehidupan kita. Selain itu, karib kerabat juga bisa kita masukkan ke dalam kategori keluarga juga, tetapi tidak berhubungan darah. Namun di dalam ayat ini, dakwah secara sembunyi-sembunyi memberikan dampak tersendiri. Dari keluarga juga ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, mengapa mereka ada yang menerima dan ada yang menolak? Karena hidayah Allah itu mahal. Apabila kita sudah menjelaskan apapun, sedetail apapun mengenai paham-paham agama terhadap orang yang belum diberi hidayah oleh Allah, maka sejatinya hal itu tidaklah bisa berubah. Kita tidak bisa merubah seseorang, akan tetapi Allah lah yang merubah seseorang. Tetapi kita harus berusaha mengajak kepada jalan kebaikan. Ini seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam mengajak keluarganya memeluk agama Islam. Dampaknya ada yang menerima dan ada yang menolak secara keras seperti keluarganya sendiri, Abu Lahab. Kemudian kita akan bahas Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96.
Sama, Bapak juga tidak akan membacanya. Kalian bisa membacanya nanti di buku paket yang telah Bapak share. Sebab pembelajaran daring ini tentunya memiliki waktu yang sangat terbatas. Untuk itu, maka di sini Bapak akan menjelaskan isi kandungan yang tertuang di dalam Quran Surat Al-Hijr itu. Yang pertama, target pencapaian Rasulullah dalam berdakwah. Setelah Allah memerintahkan Rasul untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang berkisar sekitar 3 tahun, akhirnya melalui Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Lalu reaksi kaum kafir Quraisy pada saat itu ada yang menerima dan ada yang menolak, sama seperti keluarganya. Namun kebanyakan dari mereka itu menolak secara keras dengan alasan bahwa Nabi Muhammad menghina patung atau Tuhan mereka enggan kehilangan kedudukan, status sosial antara budak dan tuan itu kan disamakan di dalam Islam. Jadi mereka tidak mau. Akhirnya mereka memberontak. Oleh sebab itu Nabi Muhammad seringkali mendapatkan ancaman, gangguan, hambatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi hal itu tidaklah menyurutkan langkah beliau. Beliau senantiasa berusaha, berdoa, dan lain sebagainya, dibantu oleh para sahabat dan keluarganya, sehingga Islam berjaya. Ketika itu, maka umat Islam semakin banyak. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Islam mulai berkembang, dan akhirnya orang-orang yang tadi menolak, sebagiannya ketika pasca Fathu Mekkah, akhirnya mereka menerima Islam. Poin terakhir yaitu hadis riwayat Muslim nomor 4831. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa ibn Hujur qalu haddatsana Ismailu ya'nun bin Ja'far an Ala an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujur man tabi'ahu la tanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalati kana alaihi minal ithmi mislu atham man tabi'ahu la tanqusu dzalika min athamihim syai'a. Hadis ini menjelaskan fadilah keutamaan berdakwah. Apabila kita mengajak seseorang kepada jalan kebaikan, maka akan mendapatkan pahala kebaikan dari sebanyak orang yang mengikuti kita tanpa mengurangi pahala mereka. Sebaliknya, apabila kita mengajak kepada jalan kemaksiatan, kepada jalan kemungkaran, maka sejatinya dosa kita akan bertambah dari dosa orang-orang yang mengikuti kita tanpa mengurangi dosanya mereka pula. Jadi kita yang rugi ya. Jadi kita harus senantiasa rajin-rajinlah mengajak kepada kebaikan dan jauhilah kemaksiatan. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Namun sebelum menutup materi pembelajaran, saya akan tanyakan kepada kalian bagaimana kesimpulannya, apakah dakwah yang baik itu dakwah dengan bil hikmah wal mau'idhah atau keteladanan atau dakwah secara radikal? Bil mau'idhah. Ya, pinter Mbak Fathul, terima kasih. Selanjutnya, bagi yang belum paham mengenai materi pembelajaran, nanti kalian bisa menanyakan di WhatsApp grup ya, kirim saja pertanyaannya, nanti saya tanggapi. Ya, Pak. Baik, Pak. Baiklah, karena waktunya sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak, tetap semangat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.